A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Idgham syamsiah, al bertemu dengan shad, kita tasydidkan shadnya. Kemudian sha ini adalah mad tabi'i bertemu dengan fa yang bertasydid. Mad tabi'i apabila bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, ini disebut dengan mad lazim mutawwal atau mad lazim mutsaqal kilmi. Jadi shaffa ini adalah tanda layar, panjangnya sampai 3 alif. Mutawwal artinya dipanjangkan, mutsaqal artinya diberatkan. Jadi ini wasof, panjangkan dulu sonya, kemudian tasydid fa, sonya 3 alif, kemudian tasydid fa. Ini disebut dengan mad lazim mutawwal atau mad lazim mutsaqal kilmi. Mutsaqal kilmi artinya dalam satu kata, diberatkan karena dalam satu kata bertemunya mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Was-saffati saffa, saffa tasydid fa dulu, kemudian fa ini adalah mad iwad, panjangnya 1 alif, iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mad. Saffa. Fazzajirati zajra, fazzajirati zajra. Idgham syamsiah juga, al bertemu dengan za, ini termasuk huruf syamsiah. Idgham syamsiah itu langsung ditasydidkan ke huruf berikutnya. Kemudian ro yang berfathah itu disebut ro tafkhim atau tebal. Zajra ada qalqalah yang karena ada di tengah disebut qalqalah sughra. Zajra ro-nya ini ditebalkan, membacanya tafkhim juga. Kemudian panjangnya 1 alif sebagai mad iwad. Fattaliyati dzikra. Fattaliyati ini juga idgham syamsiah, al bertemu dengan ta, karena itu ditasydidkan dan alnya tidak dibaca, langsung ke huruf ta. Taliyat ini mad tabi'i saja atau mad asli. Dzikra, dzikra ini juga mad iwad. Inna ilahakum lawahid. Gunda musyaddada karena nun yang bertasydid. Musyaddada artinya yang bertasydid. Gunda musyaddada digunakan dipanjangkan. Ilahakum, lanya ini mad tabi'i, mim bertemu dengan lam, idhar syafawi. Ilahakum lawahid, lawahid karena di tengah-tengah, maksud saya karena di akhir kata, maka dalnya ini disebut qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Artinya kita harus dikolkolahkan dengan sangat. Lawahid. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabbus samawati ini idgham syamsiah juga, al bertemu dengan sin, oleh karena itu ditasydidkan. Sedangkan yang ini idhar qamariyah karena tidak ditasydidkan. Ini alif lam bertemu dengan hamzah, al bertemu dengan hamzah, ini disebut idhar qamariyah. Kalau yang panjang 1 alif ini samawat, ini mad tabi'i atau mad asli. Wama mad tabi'i, bainahuma, bai ada sukun ya bertemu atau sebelumnya ada fathah disebut mad layin, membacanya lemas saja. Wama bai ini i membentuk huruf i karena sukun ya. Wama bainahuma wa rabbul masyariq, ini sukun lam karena terbentuk dari al bertemu dengan mim, kita sebut dengan idhar qamariyah. Kemudian belakangnya karena ada di belakang atau di akhir ayat atau ketika diwakafkan, maka disebut qalqalah kubra. Qalqalah hurufnya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ada 5 itu. Sedangkan di sini karena di akhir kalimat atau diwakafkan, maka disebut qalqalah kubra.
Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Nah, di ayat 6 ini yang menarik karena ada beberapa yang perlu kita perhatikan di sini yang tidak umum. Inna guna musyaddada, zayyana ini juga guna musyaddada. Kemudian ini idgham syamsiyah langsung ke sin ya, meskipun zayyana nah ini panjang tapi bertemu dengan tasydid sin ini dipendekkan. Inna zayyannas langsung ya, langsung tidak digeret nanya. Kemudian samaa mat wajib muttasil kita panjangkan 2,5 alif. Ad-dunya idgham syamsiyah, tapi dunya ini hukumnya apa? Dunya ini nun mati bertemu dengan ya. Kalau hukum yang aslinya kan idgham biguna, tapi ini bukan idgham biguna. Ini adalah pengecualian dari idgham biguna, bahwa nun mati bertemu dengan ya, meskipun ya ini adalah huruf idgham tapi tidak dibaca idgham tapi dibaca izhar. Namanya izhar wajib. Izhar wajib artinya kita membaca nun ini harus jelas dan tidak berdengung. Dunya tanpa ditasydidkan ke ya, tidak diidghamkan dan tidak digunakan. Dunya biasa saja nunnya ya, harus jelas. Itu namanya izhar wajib, pengecualian dari idgham biguna. Bizinatinil kawakib, bizinatinil kawakib. Ada nun yang kecil kita pakai karena dia itu disebut nun wasol. Nun kalau apabila kita terus dari kata yang sebelumnya ke kata yang setelahnya ini, biasanya ada di alif lam nun ini atau di hamzah wasol selain alif lam itu memakai nun apabila sebelumnya itu adalah tanwin ya. Ini hasilnya adalah bizinatin, bizinatin ya. Kalau di Al-Quran terbitan Madinah itu ini tanwinnya jelas dan tidak memakai nun, tapi kita membacanya harus pakai nun. Jadi nun ini harus muncul ketika kita membaca. Nun ini bukan termasuk huruf-huruf dalam Al-Quran, tapi dia itu adalah cara membaca. Bahwa bizinatin tanwin ini diganti menjadi nun, makanya nun ini disebut nun iwad, artinya nun sebagai ganti tanwin. Apabila di Quran Madinah itu tidak ada nun kecilnya ini, tetap kita baca nun kecil ini. Harus tahu bahwa contohnya di surat As-Saffat ini ayat 6 meskipun tidak ada nun kecilnya tapi kita membacanya tetap harus memakai nun kecil ini. Kalau di sana tanwin maka harus diganti menjadi kasroh biasa kemudian dibaca nun yang kecil ini. Bizinatinil kawakib. Kolkolannya kolkola kubro karena di akhir ayat atau ketika waqaf. Wa hifdzam min kulli syaitanin marid. Wa hifdzam idgham biguna tanwin bertemu dengan mim, hurufnya ada 4 ya, nun, mim, wawu. Min kulli ikhfa hakiki nun bertemu dengan kaf, hurufnya ada 15. Min kulli dibacanya samar, ikhfa artinya samar. Min kulli nunnya menjadi samar membacanya. Syaitanim marid ini disebut idgham bi gunna nun mati bertemu dengan mim. Idgham artinya masuk, tanwin ini masuk ke mim sehingga suara n atau tanwinnya ini menjadi mim. Syaitanim, nim langsung nim kemudian kita dengungkan. Marid qalqalah kubra karena di akhir ayat atau ketika waqaf. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Ini hati-hati kalau yang ini karena ada tasydid sin ya. Bukan yasma'una tapi yassam tasydid mim ini hati-hati juga yaitu guna musyaddadah. La yassam ditahan ketika tasydid mim itu artinya guna. La yasma'una ilal mala'il a'la ilal mala'il ini pendek kemudian a'la panjang satu alif saja. Wa yuqdzafuna qaf yang ada di tengah kata ini kita sebut dengan qalqalah
sughra, qalqalah sughra. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Ikhfa lagi, nun mati bertemu dengan kaf, janib kita sukun menjadi qalqalah kubra. Duhuran wa lahum azabu wasib. Duhurau, tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk ke wawu, harokatnya tanwin ini sehingga membentuk tasdid. Jadi tasdidnya ini adalah tasdid bentukan dari idgham bi gunnah, bukan tasdid yang asli ya, seperti tasdid yang ada di gunnah musyaddadah seperti ini. Inna ini tasdidnya asli, tapi kalau ini tasdidnya ini terbentuk dari idgham bi gunnah. Kemudian kita panjangkan duhurau, rau, ketika rau itu kita panjangkan. Duhurau walahum, rau sendiri ini disebut ra tafkhim atau tebal ya, karena berfathah. Duhurau walahum azabu wasib. Wasib, wanya matabi'i sibnya ini adalah qalqalah kubra. Azabu ini juga kita panjangkan karena ini idgham bi gunnah juga. Lahum adam, mim mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Duhuran wa lahum azabu wasib. Shadaqallahul azim.